Oke, baik Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, Nisa apa? Keyakinan kelas adalah peraturan yang ada di kelas. Oke, peraturan yang ada di kelas. Jadi kita akan membuat aturan-aturan apa saja yang akan kita terapkan di kelas kita. Nah, berhubung ini berkaitan dengan kelas kita, maka semuanya harus ikut membuat keyakinan kelas. Nanti akan Ibu bagikan kertas not masing-masing satu. Kalian silahkan menuliskan kira-kira yang tidak boleh dilakukan di kelas itu apa. Nanti silahkan kalian tulis di sini apakah tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus tidak boleh membuli teman. Nah, silahkan kalian nanti tuliskan di kertas not ini. Satu orang menuliskan satu satu kalimat yang tidak boleh dilakukan di kelas. Paham? Oke, Ibu bagikan kertas notnya terlebih dahulu. Sudah? Ada yang sudah? Jika sudah, silahkan ditempelkan di sini. Itu kan bisa ditempel tuh. Maju satu-satu, silahkan ditempelkan di sebelah sini ya. Yuk, boleh satu-satu dari Bayu. Ya, tempel. Oke, yuk selanjutnya. Selanjutnya, ayo Stella, apa Selina? Ya, yang lain. Ayo Rehan. Yuk selanjutnya Nisa. Yuk selanjutnya Aura. Pia. Ayo selanjutnya Aura. Oh, Aura ya? Maaf, salah. Yuk selanjutnya. Oke, Rama. Ayo. Ayo dapat Mas Dana. Selanjutnya bareng siapa? Ya. Ya. Sudah? Ya. Sudah semua ini? Ya. Ada yang belum? Sudah? Sudah semua? Nah, sekarang kita lihat dari jawaban-jawaban kalian ini. Karena kita akan membuat keyakinan kelas, maka kata-katanya
itu nggak boleh dalam bentuk negatif atau tidak boleh tuh. Maka kita akan merubah kata-katanya. Nah, di sini sudah ada beberapa pendapat dari kalian yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Seperti ini, tidak boleh berjalan-jalan saat jam pelajaran. Nah, ini juga ada dilarang ribut di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kita lihat dari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita buat kalimat positifnya adalah apa? Yang nomor 1, jagalah kebersihan. Berarti yang pertama itu menjaga kebersihan. Oke, kemudian tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Oke, selanjutnya tidak boleh membuli teman. Nah, tidak boleh membuli teman, banyak sekali nih. Bagus, ini berarti kita di kelas kita jangan sampai ada yang membuli temannya. Ini banyak. Ada yang tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak boleh membuli teman. Nah, maka kalimat positifnya adalah saling menghormati antar teman. Oke. Terus kemudian kira-kira apa ini? Yang kita sudah sampai nomor 3, saling menghormati antar teman, yaitu di sini kan tidak dilarang membuli teman. Kemudian tidak buang sampah, tidak buang sampah sudah ya. Dan jaga kebersihan, berarti ibu sisihkan dulu ini yang sudah tadi, tidak boleh membuli. Kemudian menjaga kebersihan. Ini di sini yang tentang sampah. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Nah, ini berarti kan kenapa kok tidak boleh makan di kelas? Supaya kelas tetap bersih. Maka ini juga maksudnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini tidak boleh makan di kelas juga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Aduh, ini pada copot. Oke, sebentar. Kita kelompokkan dulu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang sampah ribut di dalam kelas, tidak boleh membuli teman. Kita di sini. Tidak boleh makan di kelas di sini. Tidak boleh ribut di kelas. Oke, ini juga dilarang ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Di sini tidak boleh berantem. Berarti dia maksudnya sini juga ya? Iya, Bu. Dilarang membuang sampah sembarangan, ini di sini. Dilarang merokok. Oke, ini di sini. Oke, ini datang. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Oke, jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi sudah kita lihat. Seperti tidak boleh membuang sampah, berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh
menjaga kebersihan. Kemudian datang tidak boleh terlambat, berarti datang tepat waktu. Kemudian ini tidak boleh membuli teman, berarti saling menghormati antar teman. Nah, di sini tidak boleh berjalan-jalan di kelas saat jam pelajaran, dilarang tidur di kelas. Berarti itu apa tadi kalimat positifnya? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, berarti kita sudah dapat ya keyakinan kelas kita sudah terbagi menjadi 4 ini tadi sudah ibu kelompok-kelompokkan. Ayo coba kita baca dulu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga saling menghormati antar teman, yang keempat bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, berhubung keyakinan kelasnya sudah jadi, sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi nanti silakan maju masing-masing bergiliran ya. Silakan bergiliran untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, silakan dimulai dari Doni. Siapkan pulpennya, silakan tanda tangan di bawahnya. Oke, ya selanjutnya. Ya, selanjutnya siapa? Aura. Ya. Ayo, Penny. Selanjutnya Maulana. Ayo Chandra. Ayo oke, Diki. Ya, bawa pulpennya. Yuk. Oke, Diki yang terakhir? Ya. Oke, sudah. Sekarang Ibu yang tanda tangan yang terakhir.
Oke. Aura sama Via untuk kita tempelkan di sebelah sana. Yuk. Maju ke depan. Ya, kita tempelkan dulu keyakinan kelasnya. Ini keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Jadi Ibu harap kalian bisa mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini kita buat bersama-sama dan juga harus dipatuhi bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab kelas kita. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, cukup? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Komaria selaku Kepala SDN Catur Swako. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Catur Swako. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan desiminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia berkumpul di sini dalam rangka membantu saya dalam menyelesaikan tugas guru penggerak. Nah, di sini saya Nining Solehatun, calon guru penggerak angkatan 9 akan mengimplementasikan atau akan mengimbaskan yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu di sini desiminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu saya minta untuk Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit atau sepatah dua patah kata kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di kelas SDN Catur Swako, yang terhormat Ibu Nining Solehatun sebagai guru CPG angkatan 9 notabene dari SDN Catur Swako. Alhamdulillah, puji syukur di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan tugas seperti biasanya. Ibu, Bapak Guru, di sini beliau Bu Nining adalah sebagai guru CIP dan pengalaman beliau sudah mungkin ada yang perlu dan harus disampaikan di kawan-kawan seperjuangannya di SD Catur Swako tentang bagaimana caranya budaya positif di sekolah. Nah, positif itu banyak. Kalau menurut pandangan saya, yang jelas ibu-ibu kalau nanti ada kata dan ilmu dari beliau Ibu Nining Solehatun, mohon diterima dan diambil positifnya. Jika itu nanti ada kekurangan, monggo kita bangun bareng-bareng dan disikapi juga bareng-bareng. Karena apa? Kemajuan sekolahan bukan tergantung pada
ibu kepala sekolah atau seorang kepala sekolahnya adalah kerja keras semua staf yang ada di sekolah. Alhamdulillah begitu muncul Ibu Neneng, kemungkinan nanti bisa berbagi budaya positif di sekolah kita dan sifatnya membangun di SD Catur Swako ini. Mungkin itu saja. Jika ada lebih kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Siti Komharya selaku Kepala SD Catur Swako. Nah, sekarang kita lanjut saja ke materi di sini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya perkenalkan dulu. Saya Neneng Solehatun, calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Pak Imam Taufik HA dan juga pengajar praktik saya Ibu Tin Indria. Nah, apa sih budaya positif itu? Nah, kita sebenarnya sudah sering melaksanakan budaya positif, tapi kita belum tahu bahwa itu budaya positif. Jadi budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya kita setiap hari juga sudah menerapkan budaya positif. Seperti jika kita bertemu dengan murid kan akan bersalaman dengan kita. Nah, itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian, nah ini materi yang akan kita pelajari cukup lumayan banyak tentang budaya positif. Nah, nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Semuanya setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, setuju. Yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Apakah setuju? Setuju juga. Yang ketiga, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Apakah setuju? Setuju. Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Gimana? Setuju semua? Setuju. Oke, yang keempat, pemberian penghargaan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Setuju. Berarti kesemuanya 1, 2, 3, 4 setuju semua ya? Nah, sebelum itu kita akan untuk mengetahui jawabannya lebih lanjut, apakah itu nanti setuju atau tidak setuju, kita akan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dulu saya juga berpikir, sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya berpikir murid itu seperti kertas yang kosong. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, ternyata murid-murid itu sudah memiliki bakat dan minat yang sudah dibawa sejak lahir, yaitu tentang sudah mempunyai kodrat alam. Jadi dia sudah mempunyai minat bakat sejak lahir.
Nah, di sini kita akan belajar tentang materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan satu kertas kecil saja. Jadi 2 orang kertas kecilnya satu saja. Jadi berdua. Kecil saja yang bisa digenggam ya Bapak Ibu, yang bisa digenggam, semuanya yang bisa digenggam. Kecil saja Bu. Kemudian kalau sudah, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba gimana dengan teman sebangkunya juga boleh. Gimana? Nah, kira-kira Bu Pina dan Pak Anis, kira-kira kalau Pak Anis buka bisa nggak tangan Bu Pina itu tadi? Ya, buka. Ya, salah satu membuka, salah satu yang menggenggam. Jadi nanti gantian seperti itu. Di sini teman Anda boleh membujuk, menghabis, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi temannya itu boleh. Gimana caranya agar tangan itu terbuka? Apakah mau memberi uang, menggelitik dan lain sebagainya boleh. Kira-kira bisa nggak temannya itu tadi membuka tangannya? Tidak, ada tidak. Oke, selanjutnya kita lihat dulu, ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Maksudnya Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda kepada temannya? Alasannya apa kira-kira? Kok mau membuka? Terus kemudian, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Maksudnya Anda mempertahankan kepalan tangan Anda itu tadi. Nah, jadi biasanya ada 2 jawaban yang berbeda. Yang satu ada yang bersedia membukanya, dan yang satu tidak. Bersedianya itu entah itu nanti di iming-imingi apa atau apa, itu biasanya ada yang bersedia dan ada yang tidak. Nah, poin intinya ada di pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Kira-kira siapa? Diri kita sendiri. Nah, tuh jadi sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, kesimpulannya, jadi kita juga tidak bisa memaksakan anak. Jadi anak itu juga, misalkan kita memberi hukuman, mungkin mereka akan untuk sementara menuruti, tapi itu kan bukan dari diri mereka sendiri. Itu karena ada paksaan dari luar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut stimulus respon. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu tadi ya sudah. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalkan kita membujuk gagal, kita memaksa, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak perlu memaksa. Selanjutnya, modal berpikir menang atau kalah.
Nah, dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Itu menurut paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, makna dari disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biar kita patuh. Itu makna disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di dalam disiplin positif itu juga terdapat nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita harapkan dari murid-murid kita itu tercantum dalam pelajar Pancasila. Apa saja di situ pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kita mengupayakan supaya murid-murid kita bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Monggo Pak Anies. Menurut Anda seperti apa? Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pertama rasa tanggung jawab. Oke, pertama rasa tanggung jawab. Jadi muncul rasa tanggung jawab dalam diri Anda. Kenapa Pak Anda datang tepat waktu? Oke, ada yang lain? Cukup itu aja Pak Anies? Ya, disiplin. Ya, cukup lah. Disiplin. Oke, disiplin. Sekarang kita lihat di sini. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan Pak Anies berangkat pagi itu karena takut dihukum oleh kepala sekolah. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Pak Anies berangkat pagi itu cuma pengen mendapat penghargaan, kan Ibu Kepala Sekolah mengadakan siapa guru teladan dan akan mendapatkan hadiah. Nah, Pak Anies berangkat itu motivasinya karena ingin mendapatkan hadiah itu tadi. Berarti Pak Anies masuk ke dalam motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang termasuk tanggung jawab tadi, seperti kata Pak Anies. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nih, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan. Nah, itu berarti kan tadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Jadi berangkat pagi itu motivasinya karena ingin tidak ingin ditegur dan tidak ingin mendapat surat peringatan. Kemudian yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Berarti ini masuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang ketiga ini, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini termasuk menghargai nilai-nilai diri sendiri yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan di sini. Bapak Ibu bisa memilih apakah itu nanti hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu waktu masa pandemi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi? Semuanya konsekuensi? Enggak juga. Ini hukuman. Hukuman. Ya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya, loh kok kayak gitu jawabannya? Nah, sekarang kita perjelas. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi, itu ya, maaf bagus juga, salah ketik. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Biasanya kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, itu tadi kalau hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba kita menghukum. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Dan yang ketiga adalah restitusi, di mana restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada restitusi ini nanti yang mencari penyelesaian masalah itu murid kita sendiri. Jadi kita tidak memberikan hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman
dan juga sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi jangkanya lama kalau hukuman. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi tetap kita berikan konsekuensinya. Kemudian selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, hukuman itu bentuknya paksaan. Kemudian konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, untuk hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai jika hukuman. Sedangkan jika konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia untuk sementara. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kedua, penguasaan. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir bertahan hidup. Jadi itu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, nah di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Nah, kasus tentang Ibu Ambar dan Doni. Di sini yang memiliki kasus adalah Doni. Jadi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bersedia menjawab, Bapak Ibu? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Ayo, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ayo Pak Wandi, ada yang mau memberikan pendapatnya? Atau Bu Ida juga boleh? Oh, Pak Anies, atau Pak Anies juga boleh. Ya mungkin itu saya memberikan tanggapan yang harus kita lakukan sebagai Ibu Ambar itu sebagai wali kelas ya. Iya. Sebagai wali kelas ya. Yang pertama mungkin kita mengidentifikasi Doni dulu. Ya. Doni itu dia itu membawa bekal atau tidak? Nah, bagaimana backgroundnya dia, kenapa dia meminta, dan terus kita harus mengasih tahu kamu bawa bekal atau tidak gitu. Dan kita yang paling utama kita memberikan perhatian kepada Doni. Dan mungkin kalau memang mau memungkinkan, ya kita datang ke rumahnya Doni sebagai wali kelas untuk memberitahukan kepada orang tua wali atas perilakunya dia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan mungkin
kita juga nggak tahu sebelum kita menyelidiki Doni. Kenapa? Sebab dia tidak bekalnya selalu meminta bekal. Apa memang tidak membawa bekal atau karena faktor keragusan? Kita nggak tahu. Oke, ya. Baik, tepuk tangan jawaban Pak Anies luar biasa sekali jawabannya Pak Anies ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu atau mencari latar belakangnya kenapa kok Doni melakukan hal tersebut. Karena jawabannya juga itu bisa jadi alasan Doni melakukan hal tersebut mungkin dia itu memiliki salah satu kebutuhan dasar manusia ini tadi yang tidak terpenuhi. Maka kita harus mencari tahu dulu apa sih sebenarnya yang permasalahan Doni ini tadi, kenapa kok dia sering meminta makanan dari teman-temannya atau meminta bekal dari teman-temannya itu tadi. Alternatif jawaban dari kasus Doni. Jadi kita memiliki beberapa alternatif kalau kita memang belum tahu latar belakangnya seperti apa. Yang pertama, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika kita tanya Doni itu dia menjawabnya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi dia melakukan itu tadi karena dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alternatif jawaban yang ketiga adalah bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang selanjutnya, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dari satu pertanyaan itu tadi, dari cerita tentang Doni, itu kita bisa mengambil beberapa alternatif jawaban. Jadi tergantung dengan jawaban dari Doni tadi. Apakah dia kekurangan kebutuhan dasar yang cinta, kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan atau bertahan hidup. Karena terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita akan belajar tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin. Nah, di sini ada tadi kasus lagi, tadi Doni, sekarang Anto. Anto sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah saat jam 8 ke atas. Padahal pembelajaran dimulai pukul 7.30. Selain itu, Anto juga kadang lupa membawa buku maupun pulpen dengan alasan terburu-buru. Nah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto? Mengapa? Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah langsung menghukum Anto atau seperti apa? Yang kita tanya dulu, kenapa bukunya nggak bawa? Oke. Berarti kita tanya dulu, kita cari
kita lihat dulu. Nah, kita itu sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita memiliki 5 posisi kontrol atau ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Di sini menurut Dian Goosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan juga manajer. Apakah kita seorang guru yang sebagai penghukum, ataukah kita pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Nah, untuk lebih jelasnya, kita biasanya termasuk dalam posisi yang mana? Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini kalau kita sebagai guru penghukum biasanya, nah di sini seperti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya guru-guru yang masuk ke dalam guru penghukum, kata-katanya jika murid-murid itu bermasalah, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Jadi dia berkata seperti itu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Selalu selalu yang terakhir selesai. Nah, itu beberapa kata, hanya beberapa, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata yang mencerminkan sebagai guru penghukum. Jadi di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu yang dimaksud dengan guru penghukum. Kemudian selanjutnya guru pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa bersalah dengan kata-kata yang kita ucapkan itu tadi. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Selanjutnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi seolah-olah siswa itu dituntut berpikir bahwa dia merasa bersalah. Jadi di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu guru pembuat rasa bersalah. Itu beberapa contoh kata-katanya. Kemudian, nah di sini juga ada guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah ini biasanya kalau guru dan murid berposisi sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman, ternyata ada hal negatifnya jika kita bertindak sebagai posisi teman dengan murid kita.
Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia pilih-pilih guru dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi itu jika kita sebagai guru bertindak sebagai teman. Nah, selanjutnya guru pemantau. Yang keempat adalah guru pemantau. Jadi di sini memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nah, ini biasanya peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu jika kita sebagai guru pemantau, itu beberapa pertanyaan yang sering kita lontarkan kepada murid kita. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau daftar cek. Jadi dia memantau siswa itu seperti apa. Nah, di sini ada posisi guru yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita mengingat murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dasarnya, kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini di antara kelima posisi kontrol guru itu kira-kira mana yang lebih bagus di antara yang lain? Guru manajer. Guru manajer ya. Jadi guru manajer ini yang bisa, mudah-mudahan kita semua di sini sudah menjadi guru manajer. Amin. Amin. Pak Anies. Nah, di sini. Jadi seorang guru manajer juga biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi seorang guru manajer itu juga biasanya dia sudah membuat keyakinan di kelas masing-masing. Jika ada yang melanggar, itu biasanya nanti ada keyakinan-keyakinan kelas atau konsekuensinya juga sudah ditetapkan di kelas itu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi manajer itu kita hanya memberi beberapa pertanyaan dan yang menyelesaikan permasalahan
permasalahan itu adalah murid kita sendiri. Kita hanya mengarahkan bagaimana caranya biar murid itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang posisi tadi, posisi kontrol, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, yang ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kita biasanya di kelas itu yang tertempel adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tadi? Nah, di sini. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kita akan mengetahui cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi diharapkan setiap kelas nantinya sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Amin. Amin ya Pak. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya biasanya kita di awal tahun pelajaran itu kita membuat keyakinan kelas dengan murid. Jadi bukan hanya kita yang membuat keyakinan kelas, tapi murid-murid kita ajak terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita mengajak murid-murid untuk membuat peraturan sendiri di kelas. Jadi mereka menuliskannya terlebih dahulu apa saja yang akan menjadi peraturan di kelas kelas mereka. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, biasanya kalau nggak pakai kertas note itu bisa. Jadi nanti setiap murid dibagikan satu-satu dan kemudian mereka menempelkannya di papan tulis itu juga bisa. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan mereka menuliskannya tidak boleh membuang sampah di halaman sekolah, misalkan seperti itu, atau tidak boleh membuang sampah di kelas. Kita bisa merubahnya, kita tidak boleh itu masih dalam bentuk kalimat negatif. Maka kita bisa merubahnya ke dalam kalimat positif. Nah, gimana Pak? Positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Terus misalkan yang masih ada kata-kata negatifnya, kita bisa membuat yang ke positif. Jadi keyakinan kelas itu nggak boleh kata-katanya dalam bentuk negatif. Kemudian yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita tinjau lagi, dipilih kira-kira mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Maksudnya bersama-sama bersama murid itu tadi, kita tinjau ulang. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda persetujuan. Jadi yang tanda tangan bukan hanya kita saja Bapak Ibu, tapi anak-anak juga diajak tanda tangan keyakinan kelas itu tadi. Jadi keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh warga kelas. Jadi itu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas kita ke restitusi. Nah, apa itu restitusi?
Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan dari restitusi yaitu membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, jadi tahapan restitusi. Jadi jika ada siswa yang memiliki masalah seperti terlambat datang ke sekolah, nah kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Kita bisa menggunakan langkah-langkah restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi kita tidak memberikan mereka hukuman, tapi mereka yang akan menyadari kesalahan mereka sendiri. Tahap yang pertama adalah atau langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah membuat keyakinan, maka kita menanyakan keyakinan. Nah inilah segitiga restitusinya. Jadi tahap pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita memvalidasi dulu tindakan mereka yang salah itu tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jika kita menemui anak yang terlambat atau melanggar peraturan, tidak memakai seragam, kita bisa menerapkan langkah-langkah restitusi terlebih dahulu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya guru menggunakan kata-kata seperti ini untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menstabilkan identitas, kita bukannya mendukung mereka bahwa perbuatan salah itu tidak apa-apa, bukan seperti itu, tapi kita membuat mereka juga merasa bahwa mereka melakukan hal itu pasti ada alasannya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi langkah yang kedua kita memvalidasi tindakan mereka yang salah itu tadi. Jadi membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi apakah kebutuhan dasar dari manusia itu tadi. Jadi guru biasanya berkata untuk memvalidasi tindakan mereka yang salah itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan anaknya berkelahi. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu biasanya kata-kata yang digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di tahap ini kita menanyakan keyakinan siswa itu tadi seperti apa. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Hanya peraturan yang sudah ada. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi, itu tadi langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir dalam kita melakukan segitiga restitusi. Oke, jadi setelah pemaparan saya tadi, kesimpulannya dari budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini diharapkan semua warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi, setelah pemaparan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya dan kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari penjabaran yang sudah saya lakukan tadi? Sudah, Bu. Oke, tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bisa wabarakatuh. tanya jawab? Ya, bisa Diteruskan? Bisa sedikit saja. Dengan adanya hukuman tadi yang saya bicarakan dengan konsekuensi, ya. Ya, Bu. Kalau menurut saya hukuman atau konsekuensi itu akan membuat anak berpengaruh dalam kehidupan dalam kelas kah, dalam rumah kah, karena tindakan guru memberi hukuman dan konsekuensi terhadap murid itu adalah suatu hal yang harus banyak diperhitungkan. Itu saja, mohon dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi, untuk menghindari hukuman tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menggunakan langkah restitusi. Jadi, ada langkah-langkahnya seperti 3 langkah tadi yang sudah saya paparkan. Jadi, yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang nantinya pada saat menanyakan keyakinan itu nanti juga mereka sendiri Bu yang akan tahu kesalahan mereka.
berbuat atau konsekuensi mereka itu tadi yang menentukan itu mereka sendiri konsekuensinya apa. Jadi bukan kita yang menentukan kamu silahkan push up atau apa, bukan dari diri kita, bukan dari diri guru, tapi harus dari kesadaran siswa itu tadi. Ya, misalkan mereka berantem dan kemudian mereka salah satu itu kancing bajunya copot atau bagaimana. Nah nanti yang bertanggung jawab itu kan ada temannya, kita tanya dulu. Pertama kita menstabilkan identitas tadi dulu, terus validasi tindakan, kenapa kok kamu melakukan ini, dan nanti di akhir kita menanyakan keyakinan tadi, penyelesaiannya gimana. Yang satu sudah kancingnya copot, dia takut kalau pulang ke rumah dimarah oleh ibunya. Nah yang satu tadi nih, gimana Bu, misalkan saya mau memperbaiki tapi saya nggak bisa jahit. Nah gimana usahanya dia itu tadi membenahi kancing baju si lawan berantemnya itu tadi. Tapi bukan kita yang meminta, bukan kita, tapi dari kesadaran murid itu sendiri. Jadi murid itu sendiri yang akan menjelaskan, yaudah kalau gitu saya akan belajar, misalkan dia jawab dengan cara saya akan belajar menjahitnya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa ada yang ditanyakan kembali? Oke, cukup. Baik. Demikianlah tadi pemaparan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.